Halo sobat anime, sorry nih agak telat uploadnya. Keasikan scroll micet gitu kan, nyari teman sekolah dulu, belum ketemu. Waduh, ya udah yuk gaskan dulu yuk Magic Emperor-nya, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zaufan memaksa para tetua milik lembah Heoming untuk bekerja di bawah kendalinya. Kini, para tetua milik lembah Heoming mereka pun dipaksa untuk bekerja menggali makam para leluhur mereka untuk dapat diserahkan kepada Zaufan atas perintah dari Tuan Li. Selain itu, di sini para master-master palsu ini ketika mereka akan dihajar oleh Tuan Li, ia pun dihentikan oleh Zaufan. Karena di sini Zaufan ia memiliki sebuah rencananya sendiri untuk dapat mengurus para sampah-sampah kuning ini titipan Kaisar. Di mana Zaufan ia berujar, Tuan Li, menurutmu kenapa aku membawa para sampah-sampah ini di dalam penyerbuan kita? Apakah kau pikir mereka hanya akan memperlambat rencana kita? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat Tuan Li bingung. Namun di sini Zaufan ia berujar, Tuan Li, misi mereka datang ke tempat ini bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk memberikan pesan kepada Kaisar. Karena memang saat Kan Luo belum sekuat sekarang, Kaisar ia membawakan para sampah-sampah ini untuk menjadi seorang informan pribadinya. Itulah kenapa aku membuat gadis Lei untuk mengurus mereka. Untuk membiarkan mereka melaporkan apa yang ingin kita berikan kepada Kaisar. Ya, setelah mengurus mereka selama ini, pada akhirnya para sampah-sampah ini ada gunanya juga, yaitu memberikan informasi kepada Kaisar tentang apa yang telah terjadi di tempat ini. Mendengar hal itu tentu saja membuat Tuan Li bingung. Pelayan Zhao, kenapa? Bukankah saat ini Kaisar sedang mengincarmu? Lantas kalau keluarga kekaisaran tahu tentang hal ini dan bergabung dengan gerbang Kaisar lalu datang menyerang ke tempat ini, bukankah itu akan membuat kita berakhir dalam kekacauan? Tidak. Tuan Li, tebakanmu itu tidak sepenuhnya salah maupun benar. Bisa dikatakan tebakanmu itu setengahnya benar. Karena untuk Kaisar, ia tidak hanya mengincar diriku seorang, tapi ia mengincar semua orang. Menempuh jalannya sendiri yang artinya semua orang yang ada di dunia ini adalah musuhnya, baik itu di dalam ataupun di luar kekaisaran. Dan Tetua Li, menurutmu siapa yang paling ingin Kaisar singkirkan untuk saat ini? Tanya dari Zaufan. Kau, tentu saja kau. Dia bahkan membiarkan 7 keluarga bangsawan agung menggunakan dekret untuk menyingkirkan dirimu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Li membuat Zaufan tertawa. Tetua Li, kau salah. Karena yang diinginkan Kaisar adalah menyingkirkan semua bidak caturnya. Coba kau pikirkan bagaimana negara dapat berubah kalau dia hanya ingin menyingkirkan diriku. Karena jika gerbang Kaisar berhasil mengontrol para keluarga bangsawan lainnya, jelas mereka akan memiliki kekuatan yang besar yang dapat mengancam keluarga kekaisaran. Selain dari keluarga bangsawan, di dalam pemerintahannya sendiri ada Zhuge Changfeng yang akan selalu saja menjadi lawannya dalam setiap gerak kebijakan yang akan ia lakukan. Dan ini adalah sesuatu yang ingin Kaisar hindari. Jadi setelah Kaisar ia mendengar kabar tentang apa yang terjadi di tempat ini, maka ia akan membiarkan masalah ini. Bahkan mungkin saja dia akan membantuku. Mendengar apa dikatakan oleh Zaufan membuat Tuan Li bingung. Karena di sini otaknya nggak nyampe. Otak Kang Pukul dipaksa untuk berpikir tentang strategi konspirasi besar. Mana bisa? Waduh. Membantu gimana? Di sini Zaufan ia kembali berujar, Kaisar, dia tidak bisa membuatku mati terlebih dahulu. Karena jika hal itu terjadi, maka gerbang Kaisar akan semakin tidak terkontrol. Selain itu, kita juga telah mendapatkan informasi kalau saat ini Kaisar sudah mengirimkan para penjaga naga untuk membantu gerbang Kaisar.
Dan itu secara terlihat memang seperti untuk membantu, tapi ada makna tersirat di baliknya. Karena tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk memaksa gerbang kaisar untuk segera bertarung melawan kita. Karena kaisar, ia tidak ingin kita berdiam diri saja. Namun jika kita memulai pergerakan, itu akan membuat gerbang kaisar yang memiliki kekuatan lebih dari apa yang kita miliki, tentu saja mereka akan ikut bergerak pula. Dan jika itu terjadi, maka bantuan yang dikirimkan oleh kaisar akan berubah menjadi suatu beban untuk gerbang kaisar agar dapat memberikan kita sedikit ruang dan juga waktu untuk dapat membentuk kekuatan yang akan membantu kita. Kedua belah pihak berada di dalam kekuatan yang seimbang, dan jika pertempuran itu terjadi, maka itu jelas akan merugikan pihak kita dan juga pihak gerbang kaisar. Dan itu adalah kesempatan terbaik bagi kaisar untuk dapat menyingkirkan keluarga Luo dan juga gerbang kaisar yang berada di dalam kondisi yang babak belur. Dan dengan membiarkan para sampah-sampah palsu ini melaporkan tentang kejadian hari ini kepada kaisar, secara tidak langsung aku memberitahukan kepada kaisar kalau aku telah mulai bergerak dan berencana untuk menyingkirkan duri terbesar milik kaisar, yaitu 7 keluarga bangsawan agung. Dan jelas ini akan membuat dirinya senang, dan dia pasti akan segera menyuruh Fang Qiubai untuk menahan pasukan gerbang kaisar untuk tidak menyingkirkan kita. Dan seperti yang aku katakan tadi, mereka akan memberikan kita sedikit waktu untuk dapat mengumpulkan para mayat-mayat ini dan menggunakannya. Dan itulah yang kita perlukan. Dan saat kita sudah siap, maka di Tianyu ini tidak ada lagi yang dapat menghentikan kita. Dan jelas, kemenangan ini akan menjadi milik kita. Sang kaisar, ia sudah mengantisipasi setiap gerakan yang ada, tapi apa yang dia tidak pedulikan akan menjadi seranganku yang paling mematikan. Dan ini akan menjadi kehancurannya. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Tuan Li tertawa. Plan Zhao, walaupun ya aku hanya tukang pukul dan tidak mengerti apa yang kau bicarakan, tapi ya aku dapat merasakan kemenangan. Plan Zhao, kau hebat sekali. Kalian bermain-main dengan konspirasi besar seolah-olah ini hanyalah sebuah permainan kecil. Kau sungguh sangat gila. Dan jika aku memiliki faksiku sendiri, sudah pasti aku akan bermain di atas telapak tanganmu sampai aku mati. Plan Zhao, kau sungguh sangat edan, ujar dari Tuan Li. Dan 10 hari kemudian, setelah mengumpulkan semua tumbal-tumbal yang dibutuhkan di sini, Tuan Li, ia pun meminta kepada para murid untuk segera membawa semua para mayat-mayat ini kembali ke dalam kediaman keluarga Luo. Baik, sambut para murid-murid itu. Namun untuk para master-master palsu ini, kalian tidak perlu pergi, ujar dari Tuan Li, karena kalian masih memiliki sebuah misi. Misi apa? Tanya para sampah-sampah kuning ini. Ya, sembari melepaskan auranya, Tuan Li, ia berujar misi kalian adalah menjadi tumbal proyek, ujar Tuan Li yang membuat para sampah-sampah ini shock. Apa? Ya, kalian pikir membocorkan informasi menggunakan trik murahan itu, berpura-pura tidak mendengar perintah dan yang lainnya. Apakah kalian pikir kami tidak tahu tentang apa yang telah kalian lakukan? Ujar Tuan Li yang membuat para sampah-sampah ini memohon ampun untuk nyawanya ketika mereka sudah ketahuan tentang mengirimkan pesan kepada kaisar tentang pergerakan dari keluarga Luo. Mohon ampun Tuan Li, ini bukan kemauan kami dipaksa untuk melakukannya. Bodoh amat. Tuan Li nggak peduli dengan permohonan ampun itu. Doi langsung membunuh mereka semua. Kalian semua sungguh terlalu berisik, ujar dari Tuan Li yang mendengar permohonan ampun dan jerit tangis para sampah-sampah kuning itu. Dan melihat kekejaman yang dilakukan oleh Tuan Li yang merupakan seorang tetua keluarga Luo, membuat para tetua baru ini mereka shock. Ditambah ketika mereka melihat para pasukan keluarga Luo yang ternyata anteng-anteng baik. Apakah mereka ini semua iblis?
Apa mereka tidak memiliki perasaan? Kawan mereka mati dalam perang, tapi tidak ada satupun yang menunjukkan reaksi sama sekali. Mereka ini orang atau patung? Apakah ini adalah klan Luo yang sebenarnya? Zaufan, kau sungguh sangat luar biasa, ujar para tetua baru itu. Namun para tetua itu syok ketika Tuan Li memanggil mereka. Woi, kalian bertiga, temanilah mereka kembali kepada keluarga Luo. Dan jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang aneh. Dan biar aku beritahukan kepada kalian sekali lagi. Kalian bertiga telah mengkonsumsi cacing darah milik Zaufan. Dan itu akan membuat mau beberapa ribu kilometer pun kalian kabur. Zaufan, ia dapat menghancurkan kepala kalian jika ia mau. Apakah kau mengerti? Ujar Tuan Li yang membuat para tetua ini langsung angkat tangan. Mengerti, jangan khawatir Tetua Li, kami tidak akan mengalihkan perhatian kami dari mereka, ujar para tetua baru itu. Setelahnya Tuan Li ia pun menghampiri Zaufan dan berujar, pelayan Zhao semuanya telah siap. Ya, sembari menyerahkan sebuah peta, Zaufan ia berujar, Tetua Li, sekarang tugasmu adalah kumpulkan 1000 orang dan buat mereka untuk menggali dalam 90 cm di setiap titik yang telah aku tandai itu. Dan juga kirimkanlah orang-orang untuk menyebarkan rumor kalau kita telah menghancurkan lembah Yaoming dan buat mereka semua takut kepada keluarga Luo. Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Li, ya baik, pelayan Zhao, sambut Tuan Li. Dan kini beberapa saat kemudian murid-murid dari keluarga Luo mereka mulai menggali sesuatu di mana salah satu dari mereka ada yang menemukan benda yang membuat Tuan Li penasaran tentang pelayan Zhao. Apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang benda itu? Ujar Tuan Li yang belum pernah melihat patung yang ada di hadapannya. Sedangkan untuk Zaufan ia berujar kalau benda yang ada di hadapannya ini adalah seorang manusia. Apa? Seorang manusia? Apa? Ya, dia adalah seorang manusia dan juga pengintai. Dia telah dikubur di tempat ini selama 3 atau 4 tahun. Di sini Zaufan ia juga berujar, Tuan Li, kau pasti telah mengerti kejamnya dari teknik roh yang telah aku berikan. Dan bagi seorang fanatik seperti dirimu, teknik ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Namun jika para anak-anak yang berlatih teknik ini, jelas kau pasti tahu tingkat kesuksesannya sangat-sangat kecil. Ujar dari Zaufan yang dibenarkan oleh Tuan Li. Di sini Zaufan ia juga berujar, Tuan Li, apakah kau tahu apa yang terjadi dengan mereka yang gagal? Ya, mereka akan berubah menjadi seperti ini dan mereka inilah akan menjadi telinga kita. Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Li syok. Apa? Jadi mereka ini masih hidup? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena ya mereka yang gagal dalam berlatih teknik iblis ini, kemungkinan terburuknya adalah mati. Dan kemungkinan terbaiknya adalah meridian mereka akan hancur dan terus bertahan hidup sampai akhir hidupnya sebagai orang cacat. Tapi jalan iblis memiliki sebuah skill pernapasan yang tidak terhingga, yaitu sebuah metode kultivasi jiwa. Walaupun ya tidak ada kondisi khusus, hanya sebuah jiwa yang bisa dilatih, tapi ya mengubah tubuh mereka menjadi kering dan dalam beberapa waktu aura dari mereka juga bersama-sama dengan tubuh mereka akan bersatu dengan alam dan endingnya mereka akan berubah menjadi manusia patung ini. Dan jangan anggap ia hanyalah sebuah patung biasa, karena jiwanya lebih kuat daripada master yang ada di ranah Tianshuan. Karena memang sudah bersatu dengan alam. Bahkan untuk para master ranah radian saja tidak akan ada yang dapat mendeteksi mereka. Dan aku membuat mereka yang telah gagal dalam berlatih teknik iblis untuk dapat berlatih teknik pernapasan yang tak terhingga dan membuat mereka menjadi patung manusia ini. Dan Nona Lei serta timnya, mereka mengubur tubuh para patung-patung ini di area milik 7 keluarga bangsawan agung. Dan melalui jiwa-jiwa mereka lah mereka mengirimkan informasi dalam radius ribuan kilometer. Dan dengan cara inilah informasi penting dapat dikirimkan kepada kita dari jarak ratusan kilometer jauhnya. Lalu diuraikan menggunakan metode lainnya dan pada akhirnya informasi itu dapat jatuh kepada diriku. Dan menurutmu bagaimana caranya kita bisa tahu tentang rencana gerbang kaisar yang akan menyerang sekutu kita?
tentang informasi lembah Yaoming yang membawa para tetua mereka ke wilayah gerbang kaisar dan membuat kediamannya kosong? Ya, itu semua berkat patung-patung ini. Walaupun ya, klan Luo terlambat dalam hal menyiapkan koneksi intelijen informasi, tapi ya, tetaplah kita lah yang terbaik di Tianyu ini. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Tuan Li heran. Lah, ternyata di dunia ini ada jurus yang seperti itu dan pelayan Zhao, dia menggunakannya untuk mendapatkan informasi. Dan mendapatkan banyak sekali pertanyaan di kepalanya. Membuat Tuan Li ia bertanya, pelayan Zhao, siapa yang membuat metode kultivasi seperti ini? Memangnya apa gunanya kalau kau memiliki jiwa yang kuat namun menjadi patung seperti ini? Ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Terus hidup di dalam kesakitan yang seperti ini. Ini mengerikan. Ya, kau benar Tuan Li. Ini lebih buruk daripada kematian. Bahkan pencipta jurus ini, dia tidak melakukan teknik ini untuk dirinya sendiri. Karena memang saat iblis tua itu menciptakan teknik ini, ia membuatnya untuk dapat digunakan oleh murid-muridnya untuk berlatih, dan ia juga berniat untuk menyerap jiwa milik murid-murid mereka untuk dapat memperkuat dirinya sendiri. Karena memang nuansa alami dari jiwa yang seperti ini akan sangat mudah bagi dirinya untuk dapat menyerap jiwa. Dan itu akan membuat dalam 1 tahun orang itu dapat naik ke tingkatan radian dari ranah Tian Xuan tahap awal. Lalu dalam 3 tahun dia dapat naik ke tingkatan dunia maya. Mendapatkan informasi itu jelas membuat Tuan Li sungguh sangat kagum. Gila, dapat meningkat dalam waktu sesingkat itu luar biasa. Namun di sini Tuan Li pun sedikit terdiam ketika Zhao Fan melanjutkan bicaranya. Tuan Li, jangan terlalu berambisi seperti itu. Karena kau tahu tidak ada jalan pintas dalam dunia kultivasi. Ya, memang kecepatan kultivasi miliknya itu dapat meningkat dengan sangat cepat. Namun jiwa dari para murid-muridnya itu dipenuhi dengan amarah serta keputusasaan. Maka dari itu, saat amarah dan keputusasaan itu berkumpul di dalam dirinya, maka jiwa orang itu akan hancur dari dalam akibat tekanan yang sangat kuat itu. Jika saja tidak memiliki efek samping yang seperti itu, jelas 1000 patung anggota klan Luo ini jelas telah aku gunakan untuk diriku sendiri. Sambut dari Zhao Fan. Iya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan membuat Tuan Li pun sadar. Ya, harusnya aku pun sadar kalau pelayan Zhao tidak akan mungkin membiarkan hal seperti ini jika hal itu aman untuk dirinya. Dan jelas, ia tidak mau melakukannya karena ia tahu kalau metode ini akan memberikan dampak buruk untuk dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Kaisar tertawa. Tentu saja aku akan membantunya selama beberapa tahun ini agar aku mendapatkan hasil yang memuaskan, ujar dari Kaisar. Ya, pada akhirnya dia bergerak, bahkan tidak dapat menahan dirinya hingga membuatnya menyingkirkan lembah Yaoming. Bahkan tidak sampai mengampuni makam para leluhur lembah Yaoming. Ini luar biasa, ujar dari Kaisar setelah ia mendapatkan informasi yang dikirimkan oleh para master-master palsu miliknya. Namun di tempat yang sama, Marshal Dugu, ia pun tahu, ia pun mendengar informasi itu membuatnya berujar, Yang Mulia, ini sungguh penghinaan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Saya bahkan tidak setuju dengan metode yang seperti ini. Saya rasa bocah itu adalah seseorang yang telah dewasa, yang sangat cerdik, bahkan licik, ujar dari Marshal. Namun untuk Kaisar, tidak masalah. Karena yang aku inginkan adalah agar dirinya bergerak dan dia dapat melakukan apapun yang ia mau. Karena memang lebih kejam dan juga lebih licik akan lebih baik. Dan itu akan membantuku dalam melawan para bangsawan agung itu. Dan hal ini jelas akan membuat mereka nanti tidak akan ada lagi alasan untuk dapat menolak permintaanku. Karena memang setelah seseorang berbuat kejahatan, maka tidak akan mungkin bagi mereka untuk dapat mendukungnya, iya kan? Ujar dari Kaisar yang membuat Marshal Dugu terdiam. Di sini Marshal ia juga berujar, Kaisar, kapan saya akan bergerak? Tidak perlu buru-buru Marshal.
Biarkanlah mereka bergerak lebih lama lagi. Namun, aku tetap harus membuat orang-orang tahu akan posisiku di situasi yang seperti ini dan memberitahukan perintahku. Di sini, ya Kaisar ia berujar kepada asistennya kalau saat ini keluarga bangsawan ke-8 klan Luo yang berada di kota angin telah didakwa atas pembantaian dan juga penodaan. Sesuai dengan dekret Kaisar, para kalian klan-klan kecil harus menyingkirkan akar dari kejahatan ini dan bawalah kepala Zaufan kepada diriku dan hadiahnya adalah akan mendapatkan gelar keluarga bangsawan agung. Ujar dari Kaisar kepada seorang asisten. Ya, mendengar pengumuman yang akan diberikan oleh Kaisar untuk klan-klan kecil di mana membuat Marshal Dugu yang mendengarnya ia berujar di dalam hati. Kalau saja kepala Zaufan semudah itu untuk didapatkan. Kenapa Kaisar sampai harus melakukan drama sesulit ini? Seharusnya Zaufan pasti telah mati dengan cepat jika hal itu mudah, pikir dari Marshal. Namun perintah itu juga ada untungnya sih untuk pasukan Dugu. Karena nanti ketika pasukan gerbang Kaisar dan juga klan Lu bertarung satu sama lain, pasukan Dugu akan bergabung untuk menghancurkan mereka semua. Ujar dari Marshal Dugu. Sedangkan di sisi lain, ada seseorang yang datang menemui ahli siasat milik lembah Yomeng. Dan orang itu adalah pangeran kedua. Ya, didatangi oleh pangeran kedua membuat bocah Yu. Ia berujar, pangeran kedua, tenanglah. Ada solusi untuk setiap masalah asalkan kau tenang dalam mengambil keputusan. Ya, Tuan Yu, kau adalah orang yang hebat dan aku kagum dengan Anda. Aku selama ini selalu saja gelisah dan tidak pernah tenang. Tapi ya aku masih membutuhkan bantuanmu di masa depan, ujar pangeran kedua. Namun kedatangan pangeran kedua ke tempatnya membuat bocah Yu. Ia berujar, pangeran kedua, untuk hari ini apa yang membawamu datang ke tempatku? Tidak ada, sambut pangeran kedua. Aku hanya datang ingin memberikan informasi kepada dirimu. Kalau ya lembah Yoming saat ini telah dibantai habis-habisan oleh keluarga Luo. Apa? Ujar bocah Yu yang shock ketika klannya telah ternyata dibantai habis oleh Jopan. Waduh. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa minggu depan. Dan terima kasih. Bye. Thank you.